Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Karena keadaan kita sekarang sedang pandemi, kalian jangan lupa menerapkan 5M ya, anak-anak. Apa itu, Bu? Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang bersedia memimpin doanya? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu yang akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Yang dimulai dari Ibu ya. Format perkenalannya, nama lengkap, nama panggilan, kelas, serta warna favorit. Apakah semuanya sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, Ibu mulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sri Mulyani, nama panggilannya Ibu Sri, warna favoritnya warna pink. Selanjutnya, Nak Nurul. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Emiani, nama panggilannya Emi, dari kelas 11, IPA 3, warna favoritnya biru. Selanjutnya, Nak Merin. Baiklah, perkenalkan nama saya Merin Oktarini, biasa dipanggil Merin, dari kelas 11 IPS 2, warna favorit abu-abu. Selanjutnya, Nak Zahara. Baiklah, perkenalkan nama saya Zahra Azmi, warna favorit hitam. Apa lagi, Bu, tadi? Nama panggilan sama kelas. Nama panggilan Zahra, kelas 11. Kelas 11 IPA 1. Baiklah. Selanjutnya, Nak Noval. Perkenalkan, nama saya Noval Mursid Iqbal, dipanggil Nopal, dari kelas 11 IPS 8, warna kesukaan warna ungu. Selanjutnya, Nak Aisyah. Perkenalkan, nama saya Syamarani, biasanya dipanggil Aisyah. Saya dari kelas 11 IPA 4. Nama warna favorit saya biru muda. Selanjutnya, Nak Mayang. Perkenalkan, nama saya Mayang Dewi Agusti dari kelas IPA 6, warna kesukaan abu-abu. Ya, karena semuanya sudah perkenalan, semoga kalian semakin akrab ya anak-anak. Sebelumnya, di sini apakah ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok atau KKP? Belum, Bu. Yang lain juga belum ya? Belum, Bu. Baiklah, kalau belum pernah mengikuti, jadi Ibu akan menjelaskan apa sih itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling untuk mengatasi permasalahan salah satu anggota kelompoknya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi Ibu sebagai guru BK di dalam konseling kelompok ini disebut sebagai pemimpin kelompok, sedangkan kalian disebut sebagai anggota kelompok. Tujuan kita melaksanakan konseling kelompok ini untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan,
melatih komunikasi, mengentaskan permasalahan salah satu anggota kelompok, menambah relasi atau menambah teman. Di dalam konseling kelompok juga memiliki asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi, nanti apapun yang telah kita bicarakan di dalam diskusi kelompok ini jangan dibicarakan di luar atau diketahui oleh pihak lain. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi kalian itu terbuka di dalam diskusi ini, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dalam menceritakan permasalahan juga harus sepenuhnya, supaya pengentasannya itu bisa maksimal. Yang selanjutnya asas kesukarelaan. Jadi kalian mengikuti kegiatan ini berdasarkan kemauan kalian sendiri tanpa paksaan dari pihak siapapun. Jadi kalian mengikuti ini semua sukarela kan? Iya, Iya, Bu, Bu. sukarela. Baiklah, kalau sukarela. Yang selanjutnya, asas kekinian. Jadi permasalahan yang akan kita bahas ini merupakan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini, bukan masalah yang sudah terjadi pada masa lalu kalian. Kemudian asas kenormatifan. Jadi di dalam konseling kelompok ini mempunyai norma-norma. Ketika kalian ingin mengeluarkan pendapat atau memberikan saran dan ide kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu atau raise hand. Dan ketika kalian ingin permisi juga harus mengangkat tangan ya anak-anak. Ketika temannya yang sedang berbicara jangan dipotong, tolong diperhatikan dan didengarkan. Jadi di dalam konseling kelompok juga memiliki janji konselor. Untuk itu marilah kita mengucapkan janji bersama-sama. Ikuti Ibu ya anak-anak. Baik, Bu. Ya. Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga dan merahasiakan menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya segala data atau keterangan lainnya yang saya terima yang saya terima baik dari teman-teman dan saya sendiri baik dari teman-teman dan saya sendiri atau dari siapapun, atau dari siapapun. yaitu data atau Data atau keterangan yang tidak boleh keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. dan tidak layak diketahui orang lain. Sepertinya kalian tidak semangat ya, seperti kurang fokus. Gimana kita main game terlebih dahulu? Setuju nggak? setuju. Setuju ya? Baiklah, permainannya itu ikuti apa yang Ibu katakan ya, bukan yang Ibu pegang. Sudah siap belum? Siap. Siap, Bu. Baiklah, kita mulai ya. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mulut. Pegang dahi. Sepertinya semuanya sudah fokus ya. Sudah siap belum untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Siap ya? Ya,
Baiklah, kalau sudah siap, Ibu minta kalian mengungkapkan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Dimulai dari Nak Merin. Permasalahan Merin itu Bu, kayak sulit mengatur waktu Bu antara main sama belajar. Selanjutnya Nak Zahara. Zara masalahnya ini Bu, suka nunda-nunda kerjaan. Jadi susah di Zara sendiri. Itu aja. Ya. Selanjutnya Nak Aisyah. Nilai matematika saya kecil, Bu, gara-gara saya nggak ngerti. Gitu ya. Selanjutnya Nak Nurul. Kalau saya sering kena tegur, Bu, karena sering telat mengumpulkan tugas. Nak Nopal. Saya punya masalah, Bu, dengan teman-teman saya. Karena saya sering dibully. Bully ya. Selanjutnya Nak Mayang. Saya ini Bu sering ditegur karena kesiangan masuk Zoom karena saya bangun siang. Dari semua permasalahan yang sedang kalian alami, permasalahan siapa yang akan kita bahas pada hari ini? Gimana kita voting dulu ya? Siapa yang paling banyak suaranya yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pilih permasalahan Nak Merin, coba tunjuk tangan. Satu, dua, tiga, empat ya. Nak Nopal sama Nak Mayang pilih permasalahan siapa? Kalau saya sendiri, Bu. Kalau teman-teman banyak yang voting masalah Merin, Mayang ikut, Bu. Gimana? Jadi setuju nggak kalian pilih masalah Nak Merin tentang manajemen waktu? Setuju, Bu. Yuk, Bu. Baiklah, kalau setuju semua, jadi kita pada hari ini akan membahas masalahnya Nak Merin tentang manajemen waktu. Permasalahan yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Coba Nak Merin deskripsikan permasalahannya. Baiklah, terima kasih sebelumnya juga kepada teman-teman karena ingin membahas masalah Merin terlebih dahulu. Jadi Bu, masalah Merin itu ini Bu, kan Merin ini orangnya susah menolak ajakan teman. Jadi kan kalau ada tugas di rumah atau ada jadwal belajar, Merin suka nggak belajar. Kalau pas waktu Merin mau belajar tuh nanti ada teman ngajak main atau ngajak keluar gitu. Nah Merin ayu-ayu aja gitu buat main sama mereka. Jadi tugas sama belajarnya terbengkalai. Terus jadinya waktu ngerjain tugas sama belajar itu malam. Gara-gara kalau siang kan suka main. Terus kalau malam baru ngerjain tugas sama belajar itu jadinya begadang Bu. Kadang sampai jam 1, sampai jam 2. Jadinya Merin bangun kesiangan. Terus suka dimarahin sama ibu juga karena bangun kesiangan. Jadi nggak ikut bantu beres-beres gitu. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan kepada Nak Merin? Ada, Bu. Ya, silakan. Kenapa Merin tidak berani untuk mengatakan tidak atau menolak ajakan dari temannya sendiri? Soalnya nggak keenakan gitu. Terus Merin juga suka main. Kayaknya kalau masalah ngerjain belajar, kalau sama main tuh kayaknya lebih milih main. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi kepada Nak Merin? Ada, Bu. Saya ingin bertanya. Ya, silakan.
Apakah orang tua dari Merin nggak marah kalau Merin kebanyakan main terus? Marah, dimarahin juga, apalagi waktu pandemi kemarin. Jangan disuruh sering-sering main, tapi masih juga suka main. Sebenarnya dimarahin sih, tapi Merin juga kurang mempedulikan itu. Soalnya marahnya juga cuma negur, Merin berhenti, jangan main di luar terus gitu. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Dari permasalahan yang dialami Nak Merin tadi, ada yang bisa menjelaskan atau memberitahu dampaknya? Dampak tidak bisa memanajemen waktu. Saya, Bu, Silakan Nak Noval. dampak dari tidak bisa memanajemen waktu, nanti nanti Merin akan kesulitan sendiri dalam menyelesaikan segala kegiatan sehari-harinya karena bertabrakan dengan istirahat, bermain game, belajar, dan juga mengerjakan tugas. Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Nak Zahara ya? Yang lain dulu, Bu. Yang lain, apakah ada yang menambahkan? Ibu, Silakan Nak Aisyah. dampaknya satu lagi tuh gara-gara Merin kayak seperti itu, Merin dimarahin sama orang tuanya, Bu. Gara-gara Merin kesiangan. Baiklah, terima kasih. Yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya? Ibu akan menambahkan ya dampak dari tidak bisa memanajemen waktu. Yang pertama itu penumpukan tugas. Jadi karena anak Merin sering menunda-nunda sehingga tugasnya itu menjadi numpuk. Dan Nak Merin menjadi pribadi yang tidak disiplin, tidak rapi. Jadi tugasnya itu tidak terorganisir. Dan menjadi pribadi yang malas. Dari permasalahan Nak Merin tadi, apakah ada yang bisa mengasih tips supaya Nak Merin bisa memanajemen waktunya dengan baik? Saya, Bu. Silakan Nak Zahra. Jadi Merin itu harus ingat cita-citanya. Jadi kalau udah tahu cita-cita dan tujuannya apa, Merin bisa menata waktunya. Yang lain, apakah masih ada yang menambahkan? Bu, Silakan Nak Aisyah. jadi Merin itu harus mempunyai jadwal pukul berapa Merin harus mengerjakan tugas dan belajar, dan pukul berapa Merin itu harus bermain sama temannya, dan pukul berapa Merin itu harus pulang dan melakukan kewajiban Merin sebagai siswa, Bu. Itu, Bu. Ya. Yang lain, apakah masih ada yang ingin
memberikan saran? Saya, Bu, Silakan Nak Noval. menurut saya Merin itu yang pertama harus memiliki tekad dan tujuan yang kuat. Lalu dia harus mengatur jadwal sesuai seadil-adilnya, Bu. Membagi kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, dan kapan waktu istirahat. Lalu dia harus melaksanakannya sesuai jadwal tersebut dengan memiliki tekad yang kuat tadi. Baiklah, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, Ibu akan menambahkan. Jadi apa yang telah dikatakan oleh teman kalian itu semuanya benar ya anak-anak. Jadi kita itu harus membuat jadwal. Jadi Nak Merin membuat jadwal hari ini akan melakukan kegiatan apa saja. Dan begitu pada sepekan ke depan dan sebulan ke depan. Jadi semuanya itu harus dijadwalkan. Supaya Nak Merin tidak bingung harus mengerjakan yang mana dulu. Dan Nak Merin itu sebaiknya mengerjakan yang lebih penting dulu baru yang lain. Jadi Nak Merin ketika ingin main bersama teman harus mengerjakan tugasnya dulu. Supaya Nak Merin tidak kepikiran dengan tugasnya yang belum dibuat. Lalu Nak Merin jangan menjadi pribadi yang malas. Jika ada waktu, silakan buat tugas dulu. Manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali. Ya, makasih Bu atas sarannya dan juga teman-teman juga terima kasih atas masukan dan saran dari kalian. Nanti habis ini untuk membuat jadwal itu akan Merin coba untuk mencoba menjadwalkan kegiatan Merin sehari-hari Bu dan juga mementingkan belajar daripada main. Ya, baiklah. Anak-anak yang lain juga harus bisa ya mengatur waktunya dengan sebaik mungkin. Iya, Bu.